Nama saya Juniarti SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 4 Bungkulu Selatan, sekaligus mahasiswi PPG BEK 1 dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2423 990025. Saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan tahun 2024. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita mulai pelajaran, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pula. Ya, dua dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Cuma satu orang? Baik. Ya, jadi hari ini kita memasuki di bab keempat, ya. Bab keempat ini kita masalah khutbah, tabligh dan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum kalian mempelajari materi kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tujuan dan ketentuan khutbah dalam Islam. Jadi nanti kalian dapat menjelaskan apa saja tujuan-tujuan ketentuan khutbah itu sendiri. Yang kedua, kalian dapat menerapkan prinsip-prinsip tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalian dapat merancang dan mempresentasikan rencana dakwah, ya, yang secara efektif. Jadi kalau minggu kemarin ada yang masih ingat kemudian kita apa? Tawuran antar pelajar, Menghindari Penggalian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, jadi siapa yang masih ingat apa itu akibat dari seorang yang mengonsumsi miras? Ya, kecanduan. Bagus. Merusak tubuh. Merusak tubuh. Kemudian apa lagi? merusak pikiran. Merusak pikiran. Iya. Masih ada? Malas. Ya, karena itu adalah efek dari kecanduan sehingga ya yang mengonsumsi itu biasanya juga dalam keadaan tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena mengandung alkohol. Baik, ya. Untuk lebih semangat kita sebelum memasuki pembelajaran, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Semangat? Semangat. Lanjut kita ice breaking. Jadi kita tampilkan videonya, ya. Iya. Silakan semua berdiri. Dan semangat.
materi tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi di sini berasa sudah ada yang tahu apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah. Apa itu khutbah? Ceramah, Bu. Ceramah, bagus. Nasihat, menyampaikan. Oke, masih ada? Pidato. Pidato, ya, berbicara. Itu adalah Khutbah. Jadi khutbah ini adalah salah satu ya memberikan nasihat kepada sejumlah orang ya dengan rukun dan syarat tertentu yang merupakan keabsahan dalam suatu ibadah. Jadi maksudnya begini, kalau ya khutbah itu tidak diikuti maka sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Silakan kalian pahami, kita saksikan bersama. Nanti silakan. Oke, setelah melihat dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian pahami? Ada yang bisa kalian pahami setelah melihat video? Kali paham? Ya, silakan, Putra. Pengertian khutbah yaitu penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah tabligh. Tabligh memiliki arti yang sama dengan khutbah, yaitu penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah dan syarat dan rukun tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah. Pengertian dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Masih ada? Iya, silakan. Perbedaan khutbah dengan takwa dan tabligh. Yang pertama, syarat dan rukun. Khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Dakwah dan tabligh tidak ada aturan tetap yang mengikat
2. Tempat. Jika khutbah wajib atau tempat dilaksanakan sholat Jumat. Dan dakwah dan tabligh dapat dilakukan di mana saja. 3. Kewajiban. Jika khutbah bagi laki-laki dan dakwah dan tabligh terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu. Yang keempat, media. Jika khutbah terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah, dakwah dan tabligh lebih luas dan beragam. Yang kelima, Baik, untuk tugas kita hari ini silakan buat kelompok 3 kelompok itu nanti bagikan RKPD. Silakan kalian berdiskusi tentang materi yang telah kalian tonton bersama tadi, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan membuat kelompok. Ini baris ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian kelompok 3, silakan kalian berdiskusi tentang materi hari ini, ya. Kemudian cukup waktu, bukan waktu 15 menit, ya. Silakan. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Silakan. Tentang dakwah. Media dakwah itu kan kalau sama saya kelompok 2. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah habis, silakan yang mau dahulu presentasinya. Kita presentasi. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama yaitu khutbah. Khutbah adalah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun ketentuan. Kemudian yang kedua yaitu pengertian tabligh. Tabligh memiliki pengertian yang sama dengan khutbah, yaitu penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun ketentuan. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Kemudian adapun syarat khatib. Syarat khatib ada 6. Yang pertama yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. Yang keempat, fasih membaca ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima,
berakhlak baik, tidak tercela di mata masyarakat, dan tidak terbiasa melakukan dosa. Kemudian yang terakhir, berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Kemudian ada syarat khutbah. Syarat khutbah terdiri dari 5. Yang pertama yaitu khutbah salat Jumat disampaikan sesudah waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat. Sedangkan untuk khutbah pada sholat idain, sholat husuk dan salat khusuk, serta salat istiqoh dilakukan setelah sholat. Yang kedua, berdiri bila mampu. Yang ketiga, khotib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah agar dapat didengar nasihat dan wasiatnya. Kemudian yang terakhir, tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, kasih hapus dulu. Selanjutnya, kelompok 2, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu persamaan khutbah dan dakwah tabligh. Yang pertama, mengajak manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak manusia menjalankan syariat agama Islam. Ketiga, memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang mungkar. Yang kedua, perbedaan khutbah dengan dakwah tabligh. Yang pertama, syarat dan rukun. Khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Dakwah dan tabligh tidak ada aturan tertentu yang mengikat. Kedua, tempat khutbah, masjid atau tempat dilaksanakan sholat Jumat, dakwah dan tabligh dapat dilakukan di mana saja. Kewajiban khutbah bagi laki-laki, dakwah dan tabligh terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu. Media khutbah terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah, dakwah dan tabligh lebih luas dan beragam. Kondisi khutbah harus dalam keadaan suci dari hadas. Dakwah dan tabligh tidak diharuskan suci tetapi diutamakan bersuci. Ya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, kasih atas dulu untuk kelompok. Ya, jadi khutbah itu yang harus dia beda dengan dakwah. Kalau khutbah harus masuk waktu sholat. Kalau tabligh dengan dakwah itu kapan saja bisa dilakukan. Kemudian kalau khutbah itu harus laki-laki. Kalau untuk dakwah dengan tabligh itu boleh perempuan, boleh laki-laki. Makanya biasanya ada di tabligh itu biasanya ada dakwah dai dan daiyah, ya. Boleh perempuan, boleh laki-laki. Oke. Untuk selanjutnya silakan kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kami, yaitu tentang menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Pertama, praktik khutbah, yaitu pertama-tama mengucapkan hamdalah, syahadat dan salawat. Kedua, wasiat agar jamaah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menyertainya dengan hadis terkait. Keempat, khutbah pertama. Kelima, khutbah kedua. Lalu untuk praktik tabligh, tahap persiapan, yaitu siapkan materi tabligh dengan mempelajari calon audiens. Tahap pelaksanaan, informasi yang jelas, singkat, padat, dan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti, dengan menggunakan sarana penunjang yang memadai atau mendukung. Tahap terakhir yaitu tahap konsolidasi. Berikanlah semacam kesimpulan atau pesan akhir sebelum mengakhiri kegiatan tabligh. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Iya, kasih hapus dulu untuk kelompok. Ya, itu adalah untuk khutbah dengan tabligh, yaitu kalau khutbah itu harus memenuhi syarat, ya, didahului dengan hamdalah, dengan syahadat, dengan salawat. Tetapi kalau untuk tabligh dengan dakwah itu tidak diwajibkan, asalkan menyampaikan tentang kebaikan, tentang pesan Allah, itu sudah bisa dikatakan dakwah atau tabligh. Oke. Selanjutnya silakan, kalau ada tanggapan dari kelompok lain silakan. Kelompok 2. Oke. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 yang pertama
diam atau tersembunyi. Karena dahulu Islam adalah asing bagi Quraisy, sedangkan di zaman sekarang dakwah dilakukan secara terang-terangan dan lebih modern karena sudah menjadi agama yang perkembangan pesat dan Sudah berkembang. pesat dan dilakukan oleh masyarakat luas. Ya. Itu saja jawaban dari kelompok 1. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi, ya, untuk perbedaan antara dakwah zaman Rasulullah dengan dakwah zaman sekarang. Kalau zaman Rasulullah itu secara diam-diam tersembunyi. Karena kenapa? Pada zaman Rasul itu adalah Islam itu ya masih sangat belum dikenal oleh kaum Quraisy. Kemudian Islam itu Rasul itu tantangannya banyak sekali, ya. Untuk keluarga Rasulullah itu biasanya itu luar biasa untuk tantangan bisa berdakwah. Tapi kalau zaman sekarang lebih leluasa. Kenapa? Ya, sekarang sudah zaman internet. Menyebarkan yang sudah modern, menyebarkan kebaikan di internet itu ya, di sosial media itu sudah salah satu berdakwah. Contoh, menyampaikan dari orang lain, kamu share itu ya di sosial media sudah merupakan dakwah. Karena dakwah ini ada 3. Pertama dakwah bil lisan, yang kedua dakwah bil kitab, yang terakhir adalah dakwah bil hal. Kalau lisan itu kita menyampaikan dengan lisan, menegur dengan kebaikan itu sudah dakwah ya. Dan mungkin itu silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Ayo. Ya, silakan kelompok 3. Bisa. Jadi kesimpulannya adalah dakwah adalah lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja, sementara takbir adalah tindakan menyampaikan pesan secara akurat dan benar di waktu formal dan tertentu. Ya, berarti kalau khutbah itu ya salah satu penyampaiannya ya dalam ibadah. Kalau tabligh dengan dakwah juga mempunyai format tertentu, tapi dia tidak diwajibkan dalam suatu ibadah. Karena kenapa? Ketika khutbah itu tidak dilakukan dalam suatu ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Ya, salah satu. Makanya yang laki-laki itu kalau sholat Jumat itu tidak boleh tinggal khutbah, karena salah satunya tidak sah sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat itu ada 2 rakaat? Karena pengganti 2 rakaat adalah khutbah. Makanya tidak boleh seseorang laki-laki sholat Jumat ketika khutbah masih di perjalanan. Ketika khutbah berbicara itu tidak boleh. Oke? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ada usulan tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan? Ya. Agar lebih menyenangkan ditambahkan dengan es breaking agar lebih asik dan tidak jenuh. Ya, berarti es breakingnya yang lebih asik dan seru. Oke, pembelajaran kita untuk tugas, kumpulkan dulu LKPD-nya, ya, perwakilan saja. Tugas kalian, ya, silakan di rumah kerjakan halaman 103, ya, silakan. Kerjakan ya bukunya, itu halaman 103, ya, kerjakan di rumah. Untuk minggu depan kita akan ya melanjutkan masih di materi di bab keempat, tetapi minggu depan silakan kalian belajar tentang mendesain bagaimana teks dakwah. Jadi minggu depan kita langsung praktek ya, yang laki-laki ya, kita praktek langsung khutbah bagaimana sesuai dengan syarat dan ketentuan ya. Sudah memenuhi atau belum? Jadi ini saja pelajaran kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.